Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari pertama Pak M. Zainal Ridho, yang kedua Pak Dedi Edward Perlindungan Sinaga, yang ketiga Bu Hasrat Napelmi, yang keempat Bu Elvi Rohaya, dan yang kelima Bu Muharneri. Kami akan mengemukakan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi, yaitu tentang nilai-nilai guru penggerak. Setelah kami mempelajari modul 1.2, maka kami dapat menyimpulkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran untuk guru penggerak ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktis. Tugas diskusi. Bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok saya? Susunlah gambaran atau rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Yang pertama, kekuatan nilai dari Pak M. Zainal Ridho, yaitu inovatif. Menurut saya, sebagai seorang guru harus mampu menjadi fasilitator yang bertugas memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran. Dan sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan contoh yang baik bagi siswa, bisa melalui tutur bahasa, kedisiplinan, pembawaan, etika, karya, cara mengajar, semangat, atau bagaimana cara memberikan respon yang baik terhadap permasalahan siswa. Yang kedua, kekuatan nilai dari Pak Dedi Edward Perlindungan Sinaga yang berpihak pada siswa. Pada saat pembelajaran di kelas, saya selalu menjelaskan materi dengan berbagai macam contoh yang dapat menarik perhatian siswa, seperti menggunakan alat atau media peraga dan dengan gerakan-gerakan yang mendukung penjelasan materi, dengan harapan anak-anak menjadi lebih antusias sehingga mereka lebih mudah memahami materi pembelajaran. Selain itu, kami juga membuat anak lebih aktif dengan cara membuat kelompok belajar atau kelompok diskusi, baik belajar di dalam maupun di luar kelas. Strategi yang saya miliki yaitu memberikan penjelasan yang telah mudah dipahami. Yang kedua, memastikan vokal atau intonasi sesuai dengan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, terus meningkatkan kemampuan melalui berbagai pelatihan. Yang ketiga, kekuatan nilai dari Bu Hasrat Napelmi, yaitu pembelajaran yang berpihak pada siswa. Yang pertama, memberikan kebebasan kepada anak untuk berpendapat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak menggali berbagai sumber media pembelajaran. Yang ketiga, memberikan pembelajaran yang menciptakan keaktifan dan kreativitas siswa. Yang keempat, memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan minat bakatnya di ekstrakurikuler pilihan. Strategi yang saya miliki yaitu meningkatkan motivasi literasi saya untuk terus belajar metode-metode yang berpusat pada anak, baik buku ataupun media lainnya. Selanjutnya, menjalin komunikasi dan kolaboratif
teman sejawat, dan kelompok-kelompok belajar yang menambah pengetahuan dan pengalaman saya. Selanjutnya, konsisten melaksanakan refleksi dari setiap kegiatan. Yang keempat, kekuatan nilai dari Bu Elvi Rohaya, yaitu inovatif. Nilai inovatif merupakan kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni. Saya sebagai guru tidak pernah puas dengan apa yang saya sampaikan kepada murid. Oleh karena itu, saya melakukan sebuah ide yang mampu menggali beragam kemampuan siswa. Pembelajaran yang dilakukan di kelas tidak hanya pembelajaran secara teori, tetapi saya menemukan kecerdasan peserta didik dengan cara aksi nyata. Kreativitas juga merupakan salah satu cara agar siswa tidak cepat bosan dan lebih menantang peserta didik. Beberapa upaya atau strategi yang saya lakukan terkait nilai tersebut yaitu membuat perencanaan belajar beragam dan matang agar proses belajar berjalan dengan lancar dan efektif. Yang kedua, saya berusaha untuk mendekatkan diri kepada siswa. Yang ketiga, membuat atau menciptakan ide yang membantu dalam proses pembelajaran sehingga menarik minat siswa. Dan yang kelima, kekuatan nilai dari Bu Muharnuri, yaitu pembelajaran yang berpihak pada siswa. Segala sesuatu yang dilakukan dengan melihat kepentingan dan kebutuhan anak, bukan keinginan dari guru. Contoh penerapan tersebut diantaranya: yang pertama, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan agar anak nyaman dan semangat dalam belajar. Yang kedua, menggunakan media, model, atau metode yang bervariasi sesuai dengan karakteristik anak dan materi. Yang ketiga, memberikan kesempatan anak untuk mengemukakan pendapatnya. Berdasar kekuatan nilai-nilai tersebut, kami merancang satu kegiatan. Kekuatan nilai dari kelompok kami yaitu inovatif. Rancangan kegiatan yang akan diterapkan di sekolah berdasarkan kekuatan nilai dari kelompok kami yaitu diselaraskan dengan peran guru penggerak, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid dalam bentuk kegiatan polisi lingkungan. Dalam kegiatan polisi lingkungan, yaitu menguatkan profil Pancasila berketuhanan yang Maha Esa. Tujuan yang dapat kami sampaikan yang pertama, untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Yang kedua, menumbuhkan pembiasaan anak buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, melatih kepemimpinan kepada anak. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap saling gotong royong dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dari kelompok kami membuat sebuah rancangan kegiatan, yaitu yang pertama, menyusun rencana kegiatan. Yang kedua, meminta izin kepala sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak terkait. Yang keempat, membuat jadwal kegiatan. Dan yang kelima, evaluasi dan refleksi. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Salam bahagia, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum.